Pengertian leadership. Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, secara harfiah, leadership diartikan sebagai kepemimpinan. Leadership secara umum adalah keterampilan atau suatu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal demi mencapai tujuan tertentu. Leadership bisa juga didefinisikan sebagai gaya memimpin seseorang. Masing-masing orang pastinya mempunyai gaya memimpin tersendiri yang tidak sama yang satu dengan yang lainnya. Semuanya tergantung pada karakter diri masing-masing. Dan setiap orang juga belum tentu mampu menjadi seorang pemimpin yang memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Dalam sebuah bisnis atau perusahaan, peran sikap kepemimpinan penting untuk mengarahkan dan mengkoordinasi kepada semua orang yang terlibat dalam bisnis tersebut, agar tujuan tersebut bisa segera tercapai. Sebagian orang mungkin masih bingung antara leadership dan juga leader. Leadership adalah kepemimpinan, sedangkan leader adalah pemimpin. Dengan kata lain, bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan, kekuatan, dan keterampilan untuk memimpin, serta mengarahkan orang lain untuk bersama-sama meraih tujuan. Seseorang yang memiliki leadership yang baik secara otomatis merupakan seorang leader, jiwa seorang leader. Namun tidak semua leader adalah orang yang mampu menunjukkan sikap leadership yang bisa diteladani. Pentingnya memahami karakter leadership and communication skill. Sosok pemimpin ialah panutan bagi para organisasi. Mereka merupakan sosok yang menginspirasi dan mampu memberikan perubahan yang positif. Selain itu, pemimpin juga diharapkan mampu memberdayakan orang-orang di sekitar untuk bekerja menuju tujuan bersama. Alat pemimpin yang paling kuat ialah kemampuan berkomunikasi. Komunikasi yang efektif ini menjadi bagian vital dalam sebuah organisasi. Dari komunikasi yang efektif tersebut, mampu menggiring orang untuk mendapatkan kepercayaan, menyelaraskan upaya, dan mengejar tujuan, dan mendapatkan perubahan yang positif. Ketika komunikasi yang kurang, informasi penting dapat disalahartikan, menyebabkan hubungan menjadi buruk. Hubungan yang kurang baik ini pada akhirnya menciptakan hambatan dan menyulitkan adanya kemajuan. Ada 8 keterampilan komunikasi pemimpin yang efektif. Yang pertama yaitu kemampuan menyesuaikan gaya komunikasi. Gaya komunikasi yang berbeda adalah penyebab komunikasi buruk yang paling sering terjadi. Menurut Economist Intelligence Unit, gaya komunikasi yang buruk dapat menyebabkan masalah yang lebih signifikan, seperti prioritas yang tidak jelas dan peningkatan stres. Oleh sebab itu, pemimpin sebaiknya mampu mengidentifikasi gaya kepemimpinan sehingga dapat lebih memahami bagaimana sebaiknya berinteraksi dengan karyawannya. Yang kedua, kemampuan menjadi active listener. Para pemimpin yang efektif tahu kapan mereka perlu berbicara dan yang lebih penting kapan mereka perlu mendengarkan. Tunjukkan bahwa pemimpin memiliki kepedulian dengan meminta pendapat, ide, dan umpan balik karyawan. Dan ketika mereka berbagi, terlibat secara aktif dalam percakapan, undang mereka untuk menguraikan dan membuat catatan. Menjadi pendengar aktif atau yang sering disebut active listener bukan hal mudah. Pemimpin sebaiknya menghindari interupsi ketika karyawan mengungkapkan pendapatnya. Tetap fokus pada karyawan dan apa yang mereka katakan. Untuk mencapai itu, pemimpin juga perlu menghilangkan gangguan, misalnya bermain handphone dan interupsi lainnya. Yang ketiga ada transparansi. Dalam sebuah survei oleh American Management Association, lebih dari sepertiga manajer senior, eksekutif, dan karyawan mengatakan mereka hampir tidak pernah tahu apa yang terjadi di perusahaan. Hal tersebut menihilkan adanya transparansi. Dampaknya tentu bisa meruntuhkan penghalang komunikasi antara pemimpin dan anggota timnya. Pemimpin sebaiknya memiliki sikap transparansi yang tercermin dari cara berbicara secara terbuka terkait tujuan, peluang, dan tentang perusahaan. Para pemimpin dapat membangun kepercayaan di antara tim mereka dan mereka menumbuhkan lingkungan di mana karyawan merasa diberdayakan untuk berbagi ide dan berkolaborasi.
Yang keempat, ada kejelasan komunikasi. Faktor kejelasan dalam cara berkomunikasi jadi kunci penting. Ketika berkomunikasi dengan karyawan, bicaralah secara spesifik. Jelaskan paparan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh karyawan. Semakin jelas disampaikan, maka semakin sedikit kebingungan yang dialami karyawan. Yang kelima, yaitu kemampuan mengajukan pertanyaan terbuka. Apabila pemimpin ingin memahami motivasi, pemikiran, dan tujuan karyawan dengan lebih baik, mulai berlatih untuk mengajukan pertanyaan terbuka. Jennifer Kurans, presiden perusahaan konsultan The Kurans Group, mengatakan kepada Society of Human Resource Management untuk menggunakan akronim TID yang merupakan singkatan dari T, Tell Me More atau ceritakan lebih banyak, E, Explain what you mean atau jelaskan maksudmu, D, Define the term of concept for me atau tentukan pengertian atau konsep untuk saya. Contoh tadi, secara tidak langsung akan mengiring karyawan atau lawan bicara untuk menjelaskan secara lebih mendetail. Yang keenam, ada empati. Tidak sedikit pemimpin yang kehilangan kewibawaan karena kurang mengasah empati. Dalam keterampilan berkomunikasi, empati menduduki peringkat teratas dalam suksesnya komunikasi. Semakin baik pemimpin mengakui dan memahami perasaan serta pengalaman karyawan, mereka semakin merasa didengar dan dihargai perasaannya. Dalam survei tahun 2018 berjudul State of Workplace Empathy, hasilnya menyebut 96% respon mengungkapkan pentingnya bagi pemimpin untuk menunjukkan empati, namun 92% mengklaim sikap berempati diremehkan. Jika pemimpin ingin meningkatkan komunikasi dan membangun budaya yang lebih kuat dan produktif, berlatih menanggapi dengan empati. Yang ketujuh, ada keluasan berkomunikasi lewat bahasa tubuh. Komunikasi bukan hanya apa yang ingin dikatakan, melainkan perlu adanya penyesuaian atau pembawaan diri. Menurut pelatih eksekutif Darlene Price, sebanyak 93% dampak komunikasi berasal dari isyarat nonverbal. Untuk memastikan pesan sampai dengan tepat, fokuslah pada bahasa tubuh. Jika pemimpin mencoba menginspirasi seorang, berbicara dengan kepalan tangan dan alis yang berkerut, tidak akan mengirimkan pesan yang tepat. Alih-alih lakukan kontak mata untuk membangun minat dan hubungan baik, dan tunjukkan senyum tulus untuk menyampaikan kehangatan dan kepercayaan. Yang ke-8, ada kemampuan menerima dan menerapkan umpan balik. Meminta umpan balik dari anggota tim tidak hanya dapat membantu dalam perkembangan sebagai pemimpin, tetapi juga membangun kepercayaan di antara rekan kerja. Namun demikian, penting bagi seorang pemimpin untuk tidak hanya mendengarkan umpan balik. Pemimpin sebaliknya memiliki rencana aksi atau menindaklanjutinya. Jika Anda terus menerima umpan balik dari tim tetapi tidak menerapkan perubahan, mereka akan kehilangan kepercayaan pada kemampuan Anda. Perlu adanya keseriusan dari pemimpin untuk terus melakukan tindak lanjut terkait masukan yang didapatkan untuk perubahan.